Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Taufik Sirot selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran bahasa Arab dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Filda Zahratul Khairiyatin dengan NIM 0601072222 dari kelas A semester 4 Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran qiraah dalam bahasa Arab. Nah, dalam materi ini kita akan membahas apa saja? Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian strategi pembelajaran qiraah. Yang kedua, kita akan membahas tentang strategi dalam pembelajaran qiraah. Yang ketiga, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran qiraah. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang metode dalam pembelajaran qiraah. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian strategi pembelajaran qiraah. Di sini, strategi diartikan sebagai pola umum kegiatan yang dilakukan guru dan murid dalam mewujudkan suatu kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan tertentu. Lah, sudah diketahui bahwa strategi itu adalah alat yang digunakan guru dan murid dalam suatu kegiatan belajar mengajar untuk mewujudkan suatu tujuan pembelajaran. Jadi, di sini diartikan strategi qiraah adalah suatu metode atau tata cara yang dilakukan dengan menggunakan keterampilan membaca yang dimilikinya untuk menyajikan suatu materi dengan sedemikian rupa sehingga menjadi prioritas untuk dibaca. Selanjutnya, yang kedua kita akan membahas tentang strategi pembelajaran qiraah. Nah, dalam pengajaran materi qiraah, guru juga harus mempunyai strategi dalam pembelajaran. Kenapa? Agar dalam pembelajaran tersebut siswa tidak merasa bosan. Lah, di antara macam-macam strategi pembelajaran qiraah, yang pertama ada strategi MPT outline. Strategi ini biasanya digunakan untuk melatih kemampuan siswa dalam mempresentasikan apa yang telah dibacanya dalam bentuk tabel. Isi tabel tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran qiraah, tujuannya adalah agar siswa mampu menemukan perbedaan kata benda atau isim dan kata kerja atau fiil dalam bacaannya. Selanjutnya, yang kedua ada strategi analisis. Apa sih strategi analisis itu? Tujuan dari strategi ini adalah untuk mengajarkan siswa menemukan ide pokok dan ide pendukung untuk membantu mereka memahami apa yang mereka baca. Proses penemuannya dapat dimulai secara individu, kemudian didiskusikan secara kelompok, dan yang terakhir dipresentasikan. Lalu yang ketiga ada strategi snowballing. Lah, strategi ini sangat efektif bila jumlah kelasnya tidak terlalu banyak. Selanjutnya yang keempat ada strategi broken square atau teks. Penggunaan strategi ini melibatkan penyusunan kembali bahan bacaan yang sebelumnya telah dipotong-potong. Strategi ini dapat digunakan untuk melatih siswa membuat naskah yang sistematis. Siswa juga dibimbing hingga memahami isi bacaan yang tidak hanya secara global, tetapi juga secara mendetail. Lah,
Lah, yang kelima ada strategi indeks Karmat. Strategi ini biasanya digunakan untuk mengajari pasangan sebuah kata atau frasa, misalnya kata dan maknanya, atau pertanyaan dan bagian-bagiannya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang tujuan dari metode pembelajaran Qiraah. Nah, di antara tujuan dari metode pembelajaran Qiraah, yang pertama, ada mengidentifikasi teks tertulis bahasa. Yang kedua, ada menafsirkan dan menggunakan kosakata bahasa asing. Yang ketiga, ada memahami informasi yang disajikan secara eksplisit dan implisit. Ada yang tahu maksud dari eksplisit dan implisit? Nah, maksud di sini eksplisit dan implisit yaitu kalau eksplisit itu disajikan secara langsung dan jelas. Kalau implisit itu tidak disampaikan secara langsung. Lalu yang keempat ada memahami makna konseptual. Maksudnya, memahami makna yang terkandung dalam sebuah kata atau frasa yang sesuai dengan konsepnya. Yang kelima, ada memahami nilai komunikatif dari sebuah kalimat. Maksudnya, memahami makna yang terkandung dalam sebuah kalimat dengan tujuan komunikasinya. Lalu selanjutnya yang keenam, yaitu memahami hubungan antara klausa, kalimat, dan paragraf. Ada yang tahu apa itu klausa, kalimat, dan paragraf? Oke, klausa merupakan penyusun kalimat. Sebuah kalimat yang terdiri dari satu atau lebih klausa. Kalau kalimat merupakan penyusunan paragraf. Sebuah paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat. Kalau paragraf merupakan penyusunan wacana, sebuah wacana yang terdiri dari beberapa paragraf. Selanjutnya, tujuan dari metode pembelajaran qiraah yang ketujuh yaitu menafsirkan bacaan. Lalu yang kedelapan yaitu mengidentifikasi informasi penting dalam percakapan. Selanjutnya yang kesembilan yaitu membedakan antara gagasan utama dan gagasan pendukung. Lalu yang terakhir, yang ke-10 yaitu mengidentifikasi poin-poin penting untuk dijadikan rangkuman. Selanjutnya, yang keempat, kita akan membahas tentang metode pembelajaran qiraah. Nah, dalam pembelajaran qiraah ini terdapat beberapa metode. Di antaranya, yang pertama, ada metode al-thariqah al-mubasyirah. Apa sih itu metode al-thariqah al-mubasyirah? Yaitu metode secara langsung. Kita belajar bahasa secara langsung tanpa menggunakan perantara atau terjemah. Lalu yang kedua, ada metode al-thariqah al-ittisaliyah, yaitu metode komunikasi. Metode yang menekankan pada aspek pelatihan pola komunikasi saja. Yang ketiga, ada metode thariqah unzur wahul, yaitu metode melihat dan mengucapkan. Kita mempelajari suatu bahasa dengan melihat gambar atau tulisan. Kemudian kita mencoba untuk mengucapkannya secara langsung. Lalu selanjutnya yang keempat ada metode al-thariqah al-samiyah al-syafahiyah, yaitu cara belajar bahasa Arab dengan mendengarkan bunyi-bunyian dan melafalkan dengan tepat. Seperti contoh, kita mendengarkan lagu bahasa Arab, kemudian kita mengikutinya. Yang kelima, ada metode thariqah al-su'al wa al-answar atau metode tanya jawab, yaitu suatu metode pembelajaran bahasa dengan cara bertanya dan menjawab pertanyaan
satu sama lain atau kepada guru. Lalu yang keenam, ada metode Thoriko al-Lughawiyah, yaitu hukum permainan bahasa. Metode ini didasari oleh kenyataan bahwa belajar suatu bahasa memerlukan kerja keras, sehingga diperlukan permainan untuk menghindari kebosanan dalam mempelajari maharah lughawiyah. Jadi kesimpulannya yaitu strategi diartikan sebagai pola umum kegiatan yang dilakukan guru dan murid dalam mewujudkan suatu kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Nah, membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang tidak sederhana atau tidak mudah. Membaca merupakan keterampilan yang memerlukan lebih banyak kerja intelektual dan mental daripada sekedar mengucapkan huruf. Lalu strategi qiraah adalah suatu metode atau tata cara yang dilakukan ustadz dengan menggunakan keterampilan membaca yang dimilikinya untuk menyajikan materi sedemikian rupa. Lah, tadi sudah dipaparkan apa saja strategi-strategi pembelajaran qiraah, kemudian tujuan-tujuan, kemudian metode-metode dalam pembelajaran qiraah. Terima kasih sudah mendengarkan pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.